Selamat pagi, saudara. Tadi kita sudah disentuh oleh beberapa pujian. Pertama adalah hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebetulnya saya ragu itu saudara Aris bisa menyanyi hari ini. Karena kemarin dan beberapa hari ini suaranya sudah habis karena sakit tenggorokan. Tetapi dipaksakan olehnya untuk tidak berhenti untuk melayani karena hidup ini adalah kesempatan. Belum tentu besok bisa melayani. Betul ya? Saya mendengar istri saya latihan menyanyi sambil tidur gitu ya. Yang mainkan piano Mary. Betulnya tangannya juga sakit. Tapi mengambil kesempatan, komitmen untuk aku harus bisa. Saya mendengar dentingan pianonya itu, hati saya terharu. Puji Tuhan ya. Karena hidup adalah kesempatan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami tidak mengejar hidup. Kami tidak mencari hidup. Tapi hidup itu diberikan oleh Tuhan. Dikaruniakan, dianugerahkan, dan kami tinggal memilikinya di dalam segala kelimpahan. Selama kami masih kuat, selama waktu masih disediakan buat kami, selama kami masih sadar dan mau memakai segala talenta dan karunia Tuhan berikan kepada kami, maka kami bersedia hati Tuhan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjamah kami, dan Tuhan menolong kami untuk menyediakan hati bagi pemberitaan firman pagi hari ini. Jamalah kami, sentuhlah kami, agar hati kami seperti tanah yang subur bagi firman untuk bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tolong itu saudara Ari, saya ada tas itu ya. Di dalam tas saya itu ada sebuah amplop warnanya kuning. Itu tolong dibagikan kepada jemaat yang isinya adalah komitmen untuk melayani, tidak perlu diisi nama, saudara. Tetapi nanti pada akhir khotbah saya akan menjelaskan. Nah, saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang bagi saya merupakan tema yang sudah saya gumulkan beberapa hari. Dikarenakan kita memasuki Nehemia pasal 10. Dan pada saat kita memasuki Nehemia pasal 10 itu kita bacanya malas, saudara. Karena isinya adalah nama-nama orang. Jadi dari ayat 1 sampai kira-kira ayat 36-37 isinya nama-nama orang saja. Sehingga saya bertanya-tanya, untuk apa saya membaca nama-nama orang begitu ya? Tetapi begitu saya renungkan semakin mendalam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itu ternyata ada maksud dari Roh Kudus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang disebabkan ada satu ilusi rohani yang sedang terjadi dan makin lama makin besar, makin kental, yang sedang dialami oleh banyak orang percaya. Yaitu kita merasa dekat kepada Tuhan. Kita memiliki feeling, kita memiliki satu perasaan dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita periksa, kalau kita telaah hidup kita, ternyata kita menemukan bahwa hidup kita tidak pernah berubah. Jadi iman kita hanya mendarat sampai di dalam perasaan saja.
Sehingga saudara-saudara, iman itu tidak pernah di-manage, tidak pernah ditata. Oleh sebab itu, Nehemia pasal 10 itu akan berbicara iman yang ditata, bukan sekedar iman yang hanya rasakan saja. Karena kita bisa menangis dalam ibadah. Ya, kita juga bisa tersentuh oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Dan acap kali, saudara-saudara, kita merasa ditegur pada saat kita datang kepada Tuhan melalui ibadah ini. Tetapi di dalam realitasnya, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita berjalan seperti biasa kembali. Yaitu jadwal lama tetap berkuasa. Secara rutin tetap berkuasa, prioritas lama juga tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dan banyak kali kita tidak sadar, kita terjebak oleh rutinitas begitu saja. Kemudian kita kembali pada hari Minggu, kita merasa dekat dengan Tuhan. Kemudian kembali pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kembali kita hidup di dalam rutinitas yang sudah terjadi selama ini. Sampai pada akhirnya kita menutup usia. Di dalam kitab Nehemia, saudara, itu pasal 8, firman Tuhan dibicarakan, saudara. Ya, iman itu dibicarakan, dibacakan kepada banyak orang. Semua orang tersentuh, kemudian mereka menangis. Secara nasional mereka menangis. Kemudian pasal 9, mereka itu melakukan pengakuan dosa secara massal. Mereka merasakan bahwa hidup mereka selama ini terhilang kepada Tuhan. Jadi begitu firman Tuhan itu dibacakan, mereka tersentuh, mereka menangis, dan mereka mengakui dosanya. Tetapi tidak mendarat sampai di situ saja. Oleh sebab itu Nehemia membawa kita kepada pasal 10. Pasal 10 itu adalah satu keputusan, satu tekad yang mengatakan bersama-sama, sekarang hidup kami akan diatur oleh firman. Inilah yang membedakan saudara-saudara antara iman yang hanya mendarat di dalam perasaan saja, yaitu berhenti di dalam pertobatan pada hari Minggu dan merasakan Tuhan hadir dekat kita. Kita itu membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi pada hari-hari berikutnya kita kembali kepada kehidupan yang semula. Jadi pasal 10 itu justru membedakan antara iman yang tertata rapi dengan iman yang hanya mendarat di dalam perasaan saja. Nah, saudara, di dalam pasal 10 ini saya akan membagi di dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah anugerah itu melahirkan ketaatan. Pasal 9 ayat 38 itu berbunyi demikian. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibubui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Kita fokus kepada perkataan berdasarkan semuanya ini. Berdasarkan semuanya ini merujuk kepada perkataan Nehemia di pasal 9. Yang mengatakan bahwa Tuhan itu setia. Semua orang juga mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kemudian diisi dalam satu pengertian yang sangat mendalam bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi berdasarkan akan hal-hal ini, saudara, mereka mengambil keputusan untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengambil tekad untuk hidup diperintah atau di bawah bimbingan anugerah Tuhan. Dan ini satu tekad yang luar biasa, saudara. Jadi mereka tidak membuat perjanjian untuk mendapatkan kasih Allah. Bukan.
Tetapi mereka itu membuat perjanjian karena mereka sudah menerima kasih Allah. Mengalami anugerah Allah. Mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Inilah yang disebut pola kehidupan Injil. Yaitu dari anugerah kita memberikan respon, kemudian kita hidup di dalam ketaatan. Jangan dibalik loh ya. Kita tidak boleh dibalik ketaatan, kemudian mendapatkan anugerah, baru kita bisa merespon kepada kasih Tuhan. Terbalik. Kita tidak mungkin bisa taat kepada firman. Kita tidak mungkin taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan sebelum kita menerima anugerah Tuhan. Jadi kehidupan orang Kristen itu dimulai dengan anugerah. Dan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk merespon anugerah Tuhan. Baru setelah kita itu merespon anugerah Tuhan, maka menghasilkan satu buah yang disebut buah ketaatan. Ada seorang tokoh yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia itu pada tahun 1939, saudara, dia tinggal di kota New York di Amerika Serikat. Begitu lama. Melarikan diri dari kejaran Hitler, Nazi Jerman. Dia merasa aman di New York. Karena terlindungi kan. Tetapi dia berkata demikian. Perkataan dia itu betul-betul menyentuh hati banyak orang. When Christ calls a man, he bids him come and die. Pada saat Tuhan itu memanggil seseorang, dia itu bukan hanya sekedar dipanggil, kata dia. Tetapi dia itu diperintahkan untuk datang dan bersedia untuk mati karena panggilan itu. Oleh sebab itu dia mengatakan demikian. I must live through this difficult period. Aku harus melewati masa-masa yang sulit ini. Aku tidak boleh tinggal lama di kota New York. Kemudian dia mengambil keputusan untuk merasakan, menikmati penderitaan orang percaya, orang Kristen. Bersama dengan orang Yahudi yang dianiaya, yang dibunuh banyak oleh Adolf Hitler. Dan pada saat itu saudara-saudara, tahun 1946 kemudian, Bonhoeffer diciduk, dipenjara beberapa saat, kemudian dieksekusi dengan cara digantung. Pada saat dia akan mengakhiri hidupnya, dia mengatakan demikian. Aku hidup hanya satu kali di dalam dunia, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan itulah, aku harus hidup di dalam ketaatan akan panggilan Dia. Darah kaum martir tidak akan pernah, walaupun sudah kering, tetapi tidak pernah berhenti untuk bersuara. Suara darah yang tertumpah daripada Bonhoeffer ini menggugah banyak orang, bahwa banyak orang mau untuk hidup karena Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan tuh, saudara-saudara? Kalau kita memulai hidup di dalam anugerah ini, tetapkanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Karena hidup ini adalah satu kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan pernah terulang. Nah, saudara tahu, pencipta lagu hidup ini adalah kesempatan adalah seorang pendeta. Dia punya anak laki-laki yang punya talenta begitu luar biasa di dalam bermain piano. Dan setiap dia bermain itu menyentuh banyak orang. Tetapi oleh karena sesuatu,
anak laki-laki ini akhirnya meninggal dunia. Tetapi pada saat dia sudah meninggal dunia ini, tercatat dan dilihat oleh papanya, hidupnya sudah menjadi berkat. Nah saudara, hal ini mengajarkan kepada kita, sementara kita masih memiliki kesempatan, kita sadar bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Tuhan itu setia. Dan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Merasakan kebaikan Tuhan, ambillah tekad untuk membangun persekutuan dengan Tuhan makin hari makin kuat. Jangan membiarkan kita ini terjebak oleh bujuk rayu dunia, karena bujuk rayu dunia itu bersifat sementara. Saudara mungkin masih ingat seorang tokoh ekonomi yang terkenal di Indonesia, Bapak Dr. Mokhtar Riyadi. Di dalam kesaksiannya, dia mengatakan, bertahun-tahun saya hidup dalam kesepian. Anak-anak saya tidak dekat dengan saya. Ada satu jarak yang begitu besar. Saya dengan istri saya punya hanya waktu sedikit untuk membangun persekutuan, hubungan, komunikasi. Karena waktu saya banyak tersita oleh pekerjaan. Sampai pulang di rumah saya tetap berpikir tentang pekerjaan. Hidupku terikat begitu rupa. Sampai akhirnya aku berjumpa dengan Tuhan. Begitu aku berjumpa dengan Tuhan, saya bisa mengatakan bahwa hidup itu adalah anugerah. Pada usia yang sudah cukup itulah dia memulai hidupnya dengan start yang sangat penting. Hidupku hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, pengambilan keputusan untuk hidup dan membangun persekutuan dengan Tuhan ini adalah kesempatan. Sementara saudara masih kuat, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Ikatkanlah dirimu dengan firman. Izinkanlah firman itu menyiram hati, jiwa, dan batinmu. Bahkan menyegarkan pikiranmu. Berikanlah ruang yang cukup luas bagi firman Allah untuk memberikan restorasi besar di dalam pembangunan manusia rohani di dalam diri saudara-saudara sekalian. Ini hal penting yang kita catat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua adalah kita membutuhkan figur dalam hidup ini. Nehemia mencatat dari ayat 1 sampai dengan 27 tentang nama-nama orang yang diklasifikasikan. Ini orang Lewi, ini imam, ini pemimpin, dan sebagainya. Sehingga dirangkum menjadi pemimpin hidup. Seorang pemimpin harus hidup di bawah firman Tuhan. Pemimpin rumah tangga harus hidup di bawah firman Tuhan. Ibu rumah tangga sebagai pemimpin rohani bagi anak-anaknya, dia juga harus hidup di bawah firman Tuhan. Dan terutama dan paling utama adalah pemimpin-pemimpin gereja. Alkitab sengaja menulis nama-nama tersebut secara spesifik, saudara. Dan hal ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak berada di atas firman Allah. Tetapi pemimpin berada di bawah firman Allah. Coba saudara perhatikan. Nehemia menulis pasal 10 dari ayat 1 sampai 27 menyinggung soal pemimpin. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Israel membutuhkan figur-figur rohani yang bisa dicontoh. Karena melalui figur-figur rohani itulah orang yang ada di bawah mereka itu bisa memetik satu pelajaran penting, bisa menerima atau membuka tangannya untuk menerima saluran berkat dari kehidupan mereka. Jadi
Pemimpin termasuk di dalam keluarga saudara lebih dahulu harus menundukkan diri kepada Tuhan. Dan Amsal Sulaiman mengatakan seorang pemimpin di segala segi kehidupan harus memiliki hati takut akan Tuhan. Karena hati takut akan Tuhan itu adalah media yang paling besar, media yang paling mulia, media yang paling dihargai oleh kerajaan Allah untuk menyalurkan bimbingan Roh Kudus, untuk menyalurkan saluran air surgawi yang menyegarkan. Hati yang takut akan Tuhan itu kerap kali dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan bimbingan surgawi kepada masing-masing keluarga, kepada masing-masing anggota jemaat atau gereja itu sendiri. Oleh sebab itu saudara, pemimpin baik di dalam gereja, di dalam rumah, bukan sekedar seorang yang memiliki kemampuan menghasilkan ekonomi yang kuat. Bukan sekedar seorang papa atau seorang mama yang bisa menuntun anaknya mencapai pendidikan yang cukup. Bukan hanya sekedar menyediakan keilmuan. Bukan hanya sekedar untuk menyediakan uang yang cukup bagi mereka. Saudara perhatikan dengan baik pada saat ini. Pada zaman ini saudara, budaya gereja dibentuk oleh apa yang pemimpin lakukan. Anak-anak juga dibentuk oleh papa dan mamanya yang lakukan. Kita lupa akan hal ini saudara. Seorang ahli ekonomi yang bernama John Maxwell mengatakan demikian. People do what people see. Artinya orang-orang itu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat dari orang-orang yang dia lakukan tersebut. Itu John Maxwell, saudara. Jadi John Maxwell itu dengan tepat mengatakan people do. Orang-orang itu melakukan what people see. Apa yang mereka itu lihat. Nah, coba kita teliti dengan baik saat ini kondisi anak-anak dalam keluarga. Kondisi anak-anak dalam keluarga itu kehilangan satu hal penting. Kehilangan figur. Seorang papa yang sangat abusive, dia itu menghancurkan figur yang seharusnya hadir bagi anak-anaknya. Seorang papa atau mama yang punya bahasa, bukan bahasa kasih, bukan the language of love. Mereka merusak batin anak-anaknya. Amsal Sulaiman mengatakan, hai papa, janganlah engkau melukai batin anakmu. Yang artinya ialah izinkanlah anak itu do what they see. Kalau anak-anak itu melihat orang tua, papa mamanya itu tidak memberikan satu teladan dalam hidup, di dalam tingkah laku, di dalam perkataan, di dalam cara pandang, yang biasa disebut oleh orang pandai sebagai philosophy of life. Satu mindset kehidupan. Kalau di dalam keluarga sendiri pemimpin memberikan sesuatu yang tidak patut kepada anak-anaknya. Ingat perkataan John Maxwell. They will do what they saw. Mereka akan melakukan apa yang mereka lihat. Jadi pada saat ini kita memasuki satu era yang menjadi peringatan besar bagi guru-guru sekolah minggu. Bagi papa mama yang masih muda. Berhati-hatilah terhadap hilangnya figur-figur rohani di dalam rumah tangga. Hilangnya figur-figur rohani di dalam gereja. Banyak umat Tuhan itu kecewa dengan figur rohani karena figur rohani yang mereka idolakan, para pendeta-pendeta besar, para pemimpin-pemimpin gereja yang berpengaruh, ternyata mereka hidupnya kotor, jatuh di dalam dosa, bahkan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan.
dosa perzinahan. Sehingga di gereja tidak ada figur. Kasus para pastor di gereja Roma Katolik, 360 lebih biarawan itu jatuh di dalam dosa perzinahan. Bukan sekedar pergi ke tempat-tempat yang kotor, tetapi mereka melakukan pelecehan terhadap anak-anak remaja juga. Jangan mengenaskan hidup ini, saudara. Jadi, perhatikan pelayanan sekolah minggu. Jangan disia-siakan. Walaupun 1 atau 2, 3 anak. Satu hal yang penting, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan hal yang besar bagi Tuhan. Jika pemimpin longgar di dalam ibadah, bisa datang, bisa tidak datang, bisa memprioritaskan dunia daripada ibadah, lebih mengedepankan kenikmatan duniawi daripada ibadah. Saudara sedang mengajar anak-anak untuk mencintai dunia. Lebih mementingkan uang daripada ibadah. Secara tidak sadar kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk cinta akan uang. Dan firman Tuhan mengatakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Oke? Secara tidak sadar kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak. Jadi kalau kita longgar ibadah, kita tidak disiplin secara rohani, kita kompromi dalam hal integritas rohani, kita membuat hal-hal seperti itu, saudara-saudara, menjadi hal-hal yang normal saja bagi anak-anak untuk belajar. Menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang tidak berdosa. Dan itu adalah ajaran sesat, saudara. Ajaran sesat, secara langsung atau tidak langsung. Pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam segi bidang kehidupan, pemimpin seorang guru-guru, seorang sekolah minggu. Kalau melakukan hal itu, saudara-saudara, kita menyesatkan kepada siapa yang kita pimpin. Padahal Tuhan Yesus mewanti-wanti demikian. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Artinya iyalah, mereka membutuhkan figur rohani yang betul, yang cukup. Jangan saudara anggap sepele pada saat saudara ngomong. Saudara ngomong, mendengar, anak itu tidak mengolah dalam pikiran. Tapi anak itu implant, mencangkokkan apa yang saudara katakan langsung di dalam batinnya. Karena itulah Amsal mengatakan, jangan sakiti batin anak. Oke? Tetapi kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, maka kita menanamkan hal yang baik di dalam diri anak-anak itu. Yang ketiga adalah iman perjanjian itu bersifat komunitas. Jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan di dalam Nehemia pasal 10 ayat 28-29. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga, perhatikan ayat terakhir, semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Maksudnya begini, saudara.
iman itu bukan bersifat private. Jadi iman itu bukan private. Asal kita punya persekutuan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, that's it, selesai di situ. Tidak. Iman itu bersifat covenantal dan juga bersifat komunitas. Kita saling menguatkan, kita saling berlomba menyalurkan berkat, kita saling mendoakan, kita saling menjamah orang yang sudah jatuh kemudian diangkat. Itu adalah perwujudan dari iman, saudara. Jadi iman itu bukan sekedar bersifat pribadi, tetapi iman itu bersifat komunitas. Kenapa? Kita ini mudah lemah, kita mudah jatuh. Jadi iman itu membutuhkan orang lain, persekutuan dengan orang lain. Iman itu membutuhkan kebersamaan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat saudara kita lemah, kita mendoakan. Tetapi kalau kita tidak muncul di dalam komunitas, pada saat kita jatuh, tidak ada seorang pun yang tahu. Saya melayani sempat ya di gereja Lake Balsam, gereja Baptis di Minnesota. Saya melayani di sana sebagai seorang pengkhotbah untuk gereja orang Amerika pada waktu itu. Karena gembalanya sedang cuti, jadi saya menggantikan dia. Nah, setelah saya menyelesaikan tugas saya, pendeta itu datang. Pendeta itu datang. Dia itu melayani seperti sebelum cuti, ya biasa-biasa. Pelayanan dia itu fokus pada mimbar, berkhotbah dan sebagainya. Sampai suatu hari ada anak remaja umur 15 tahun meninggal dunia. Pendeta ini tidak tahu. Majelis gereja tidak tahu. Kemudian di antara jemaat yang begitu banyak, sekitar 300 sampai 350 orang sekali ibadah itu. Nyaris tidak ada satu orang pun yang tahu kalau gadis remaja ini meninggal dunia. Cuman ada satu orang saudaranya bercerita dia meninggal dunia. Loh, kenapa kami tidak tahu? Karena seluruh keluarga ini adalah ibadah online. Mereka sangat tertutup. Jadi mereka itu orang percaya, iya. Punya iman kepada Tuhan, iya. Tetapi mereka lupa bahwa iman itu bukan sekedar private. Tidak. Iman itu bersifat komunitas. Berkumpul, bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Paulus itu mengatakan, kita harus berdiri satu saudara dengan yang lain. Dengan melakukan satu pengakuan, one faith, one hope, one Lord, one love. Satu iman, satu Tuhan, satu pengharapan, dan satu kasih. Kita hidup bersama-sama, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan gereja mula-mula di dalam Kisah Rasul pasal 4 dan seterusnya itu melakukan nyaris persis sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka mencari yang hilang. Mereka mendoakan yang sakit. Mereka diutus dua berdua untuk pergi mencari orang yang kerasukan setan, orang yang di-rejected di persekutuan mereka. Diangkat kembali, diambil kembali, dibawa di dalam gereja. Bahkan ada orang lumpuh yang sudah belasan tahun di depan pintu bait suci, tidak ada seorang pun yang peduli sama dia. Sehingga pada saat Petrus itu masuk ke dalam bait suci, dia itu juga seperti biasa meminta. Dan itu pandangan yang biasa bertahun-tahun. Orang melihat, pengemis. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Saya di emas perak aku tiada. Tetapi satu yang aku punya. Yaitu di dalam nama Yesus. Bangunlah dan berjalanlah. Perhatiannya bukan sekedar dia membutuhkan kebutuhan badan, kebutuhan dasar. Tetapi
yang diperhatikan oleh Paulus lebih dalam, oleh Petrus lebih dalam dari itu, yaitu kasih sayang surgawi dari Juru Selamat Yesus Kristus. Bukankah kita memiliki kesempatan kepada satu orang mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau, daripada saudara memakai kata-kata untuk mengutuki dia, menyakiti dia, melecehkan dia, menghina dia, mengkritisi hidupnya. Alangkah lebih baik kalau saudara mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Aku tidak punya apa yang aku berikan kepadamu. Tapi demi nama Yesus, bangkitlah engkau dari putus asamu. Bangkitlah engkau dari depresimu. Mungkin dunia tidak mengenal engkau. Engkau hanya duduk di pintu gerbang di bagian luar. Tapi mari masuk. Mari masuk bersama-sama kami. Engkau menjadi bagian daripada komunitas orang percaya di sini. Kita saling memiliki. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Saudara, ada seorang yang bernama Corrie ten Boom. Itu ya fotonya Corrie ten Boom. Dia itu dipenjara di dalam satu kamp konsentrasi yang dimiliki oleh Nazi Jerman. Beberapa minggu yang lalu saya cerita dia itu bersyukur karena banyak tumor, banyak kutu pada tempat, pada rambut, di mana-mana, sehingga mereka itu terlepas daripada kejahatan para Nazi. Tetapi Corrie ini setiap hari dia berdiri di situ, dia melihat hampir setiap hari Nazi Jerman itu memenggal kepala orang Yahudi, memenggal bangsanya. Bahkan dia melihat dengan mata kepala sendiri wanita-wanita diseret, dilecehkan oleh mereka. Hampir setiap hari selama sekian kurun waktunya. Dan dia melihat dan tidak pernah lupa kepala penjara di tempat itu. Dia tidak pernah lupa. Suatu hari kepala penjara ini bertobat, saudara. Dia menerima Yesus. Menjadi orang percaya. Dia sengaja suatu hari mengambil kesempatan untuk datang kepada Corrie ten Boom. Dia mengatakan, Corrie, maukah engkau memberi aku pengampunan? Bagi Corrie, pengampunan yang diberikan kepada dia itu tidak layak, saudara. This man is not worthy to be forgiven. Tidak layak, saudara. Dan Corrie menatap orang itu dan dia melihat seperti film di depan wajahnya. Apa yang terjadi bertahun-tahun di hadapan mukanya, tepat di pelupuk matanya dia melihat peristiwa itu yang dilakukan oleh orang ini. This is a man that is not worthy to receive any forgiven, even from human being. Tetapi Corrie tidak menjawab, dia mengatakan, help me Lord, help me. Pada saat dia membuka matanya, help me Lord. Dia tidak menggunakan mulutnya untuk mengutuki orang ini, mencela orang ini. Tapi dia mengatakan, I will forgive you. Dan dia menulis satu perkataan yang indah. Forgiveness is an act of the will. Pengampunan itu adalah tindakan, sebuah tindakan yang muncul dari kehendak. Kehendak yang mana? Kehendak yang diubahkan oleh Tuhan. Forgiveness, pengampunan itu sesuatu yang jarang terjadi. Even di dalam gereja. Sekali engkau mencuri, mata gereja akan melihat engkau adalah seorang pencuri.
Sekali engkau berzina, mata seluruh orang akan melihat engkau adalah berzina walau engkau sudah bertobat. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan sehari-hari, Paulus mengatakan, kenakanlah the mind of Christ. Put on the mind of Christ. If you are able to put on the mind of Christ, you will be able to be forgiven kepada mereka yang tidak layak untuk diampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, pilih satu saja di dalam doa kita ini. Dalam aplikasi sehari-hari. Apakah saudara mau berdoa untuk orang yang paling bencekno dalam hidupmu? Tahu yang bencekno ya? Bencekno itu apa ya? Apa jelas? Paling menjengkelkan. Paling membuat kita benci. Paling membuat kita ini, kalau bisa itu, ada ya. Kalau saudara merhatikan ibu-ibu di desa, itu sering melakukan gini saudara. Kalau enggak dia melakukan gini. Tahu apa yang dia lakukan? Dia mengambil kutu di pakai giginya diginikan sampai bunyi tes. Dia juga mengambil kutu ditaruh di kukunya, terus kuku yang lain taruh gini sampai bunyi tes. Kalau sudah bunyi tes, mati. Pada saat kita melihat orang yang paling menjengkelkan, paling nyebelin dalam hidup ini, ingin kita itu, orang itu ditaruh di sini, diginikan sampai bunyi des. Itu adalah perasaan hati kita. Tapi Tuhan mengatakan, coba perhatikan. Dalam sisi kehidupan orang yang paling kau benci, dan tidak akan pernah engkau memberi pengampunan kepada dia. Dan orang itu adalah bagian daripada sekumpulan orang yang Tuhan sendiri mengatakan, Father, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satu dari orang itu adalah orang yang kau benci. Dan kalau Tuhan menyediakan hati bagi mereka untuk diampuni, bagaimana dengan kita? Saudara, yang berikutnya adalah firman itu mengatur relasi dan waktu. Ya, firman itu mengatur relasi di dalam pasal 10, 30, 31 itu mengatakan demikian. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri. Kalau sekarang asal calon menantu kita kaya, go cepet. Kalau calon menantu kita ini pendidikannya bagus, cepet. Aku restui engkau. Tapi kalau ada orang baik, tapi kalau datang ke rumah pakai sendal jepit, ya kan? Diajak pesta mau makan-makan, datang pakai kaos oblong sendal jepit, ya kan? Apakah kita punya perasaan, saya bangga terhadap orang ini? Padahal orang itu adalah takut akan Tuhan. Tapi kita akan pilih yang lain. Nah, firman Tuhan mengatakan, aku tidak mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai bagi anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, mereka menjawab, "Mo, kita tidak menjual apapun pada hari Sabat." Artinya apa saudara-saudara? Yang pertama mereka membahas tentang relasi pernikahan di dalam ayat 30. Ini bukan isu etnis, tetapi isu iman. Yang menjadi keberatan pernikahan campur dengan bangsa yang tidak menyembah Tuhan itu berarti terjadi sinkritisme moral di dalamnya. Identitas iman yang terhilang. Dan generasi berikutnya adalah generasi yang meninggalkan Tuhan. Bukan perkawinan itu yang menjadi isu yang paling utama di dalam perkawinan campur, saudara.
Tetapi yang menjadi isu utama di dalam perkawinan campur itu adalah generasi berikutnya. Kita melihat perkawinan antara Lydia Kandau dengan siapa itu suaminya. Satu Katolik, satu Islam. Kuat. Melahirkan anak. Anak yang satu Kristen, yang satu bukan. Anak yang laki juga bukan. Sehingga menimbulkan pemandangan yang lucu. Kemudian generasi berikut dari cucu-cucunya Lydia Kandau itu semuanya yang dari garis papanya itu menjadi tokoh-tokoh Islam yang kuat. Sedangkan dari anaknya perempuan yang sekarang tinggal di Bali, semuanya dididik ke arah kekristenan. Generasi berikutnya tidak tahu, saudara. Jadi yang menjadi isu ini bukan perkawinan tersebut. Mungkin di dalam perkawinan tersebut, suami tiba-tiba oleh karena Tuhan memakai dia untuk menyucikan suaminya itu, dia bertobat dan menjadi orang percaya. Tetapi buah daripada keturunan mereka terjadi sinkretisme kehidupan yang begitu rupa. Jadi firman Tuhan itu harus mengatur dan mempengaruhi keluarga. Yang kedua adalah isu Sabat dan ekonomi. Ayat 31, dua keputusan. Tidak membeli pada hari Sabat, yang kedua melepaskan tahun ke-7. Artinya apa? Iman mengatur kalender. Iman mengatur kalender kerja. Bukan kalender kerja. Itu memonitor, mengatur, memanage iman. Bukan. Kehidupan dari Nehemia pasal 10 itu, Nehemia mengajarkan kepada seluruh umat Tuhan permulaan hidup baru. Kalender itu diatur, dikontrol oleh firman Tuhan. Kegiatan bisnis dikontrol oleh firman Tuhan. Iman mengatur cara mencari uang. Iman mengatur cara memanage keuangan. Iman mengatur bagaimana menyalurkan keuangan itu. Jadi kesemuanya itu disalurkan di dalam iman agar supaya engkau bisa memuliakan Allah dengan tubuhmu, engkau bisa memuliakan Allah di dalam perkawinanmu, engkau bisa memuliakan Allah dengan hartamu, engkau bisa memuliakan Allah dengan apa saja yang engkau miliki. Itu maksud daripada firman Allah. Kenapa mereka melepaskan tahun yang ke-7? Pada saat panen pada tahun yang ke-7, mereka membiarkan panen itu begitu saja, tidak akan dipanen. Lahan itu perlu bernafas, lahan itu perlu direstorasi. Oleh sebab itu, saudara, pada awal kehidupan orang Yahudi pada mula-mula, mereka sangat-sangat memperhatikan tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 adalah tahun restorasi, tahun istirahat, tidak boleh menanam. Semua tanaman yang di situ dibiarkan begitu saja supaya jatuh menjadi pupuk dan tanah itu menjadi gembur kembali. Tanaman saja memperhatikan apa itu? Istirahat, saudara. Ada seorang pelari, itu ya pelarinya, sayang kecil gambarnya ya. Pelari itu bernama Eric Liddell berkata, "The Lord's day is not for running." Dia itu mau melakukan kompetisi dengan lari 100 meter. Tapi dilakukan pada hari Minggu. Kemudian dia ngomong sama ketuanya, "Sorry, kenapa? The Lord's day is not for running." Oh, terus kamu tidak ikut Olimpiade itu? No. Tapi Tuhan menyediakan yang lain. Pada hari yang bukan hari Sabat, dia mengambil 400 meter pertandingan. Dan dia menang, mendapatkan piala emas di situ. Nah saudara, ia menolak final 100 meter karena Sabat. Jadi kegiatan atletnya itu dimonitor, diatur oleh Sabat. Bukan kegiatannya sehari-hari itu mengatur hari Sabat.
acap kali di dalam kehidupan ini terbalik, saudara-saudara. Oleh sebab itu, janganlah mengatur hari Sabat, tapi biarlah hidupmu diatur oleh hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari yang diberikan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir ialah janganlah mengabaikan rumah Allah. Nehemia pasal 10 ayat 39 mengatakan demikian. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah. Di ayat sebelumnya itu juga disinggung mereka banyak membawa persembahan sulung. Persembahan sulung itu adalah persembahan yang bukan bekas. Bukan sisa, tetapi persembahan yang memang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi artinya ialah mereka berpartisipasi, tidak membiarkan rumah Allah itu dikosongkan. Kehadiran mereka adalah bagian yang suci di dalam firman Allah. Saudara, California ini dijuluki sebagai the sanctuary of abortion. Taylor Swift, segala pertunjukannya dijuluki banyak orang the sanctuary of arena. Jadi sekarang banyak orang memiliki sanctuary. Sanctuary itu adalah rumah kudus bagi Tuhan. Itu namanya sanctuary. Dalam bahasa Ibrani the tabernacle. Tetapi the house of God ini sekarang ada peniru-penirunya. Sehingga banyak orang itu pergi kemana kamu ke California ngapain? Aborsi. Loh, kenapa memilih California? Karena California adalah the sanctuary of abortion. Kenapa jutaan orang pergi ke nonton konsernya Taylor Swift? Karena dijuluki sebagai the sanctuary of arena. Orang merasa emosionalnya tersentuh. Mereka menghilangkan kesusahannya. Mereka bisa bergembira melakukan apa saja di arena tersebut. Dan menemukan jati dirinya. Dan lagu-lagu yang disampaikan oleh Taylor ini bukan main, saudara. Menstimuli mereka punya emosi. Menstimuli mereka punya identity. Sehingga banyak generasi muda, saudara-saudara, mengabaikan rumah Allah. Dan yang paling celaka ialah banyak orang tua, termasuk di dalam gereja kita sendiri, mengajar anak-anaknya untuk mengabaikan rumah Allah. Sejak dari masa kecil mereka dididik untuk memilih the portion, the best portion, the biggest portion. It's not the sanctuary of the Lord. Padahal Daud itu mengatakan, my portion is the Lord. Ketika dia datang di dalam the sanctuary of God, dia berseru kepada Tuhan, oh Lord, my God, you are my portion. Tetapi generasi ini disebut the lost generation. Oleh karena kenapa, saudara-saudara? Makin hari, makin hari, makin hari. Para orang tua membawa anaknya keluar dari the sanctuary of the Lord. Mengabaikan rumah Allah. Dulu pada waktu tahun 1996, tanggal 5 Juli saya datang ke GI Azusa. Sekolah minggu itu banyak orangnya. Terus kelas-kelas itu penuh. Sekarang kenapa menjadi sedikit? Kenapa sedikit? Karena dunia semakin penuh dengan temptation. Dunia menawarkan yang lain, saudara. Dunia memberikan sanctuary yang berbeda. Sampai di tempat yang kotor di mana
wanita-wanita menjajakan tubuhnya. Itu mereka itu disebut sebagai the sanctuary. Sanctuary. Untuk apa? Supaya banyak orang masuk di dalam ini adalah tempat yang kudus. Tempat di mana engkau bisa meluapkan jati dirimu, keinginanmu, emosimu, hasratmu secara bebas dan juga membayar. Oleh sebab itu sekarang banyak sekali orang tua, unfortunately, membawa dan mengajar anak-anaknya neglect the house of God. Oleh sebab itu di dalam ayat yang terakhir Nehemia mewanti-wanti dan berseru kepada seluruh jemaat Tuhan. Orang-orang Israel yang baru keluar dari pembuangan. Engkau sudah dibuang oleh Tuhan menjadi bangsa yang terhina. Menjadi bangsa yang ditindas. Bahkan dianggap sebagai bangsa anjing. Bangsa budak. Karena kesalahan yang terbesar di dalam hidupmu tidak disinggung dosa-dosa yang begitu bertumpuk-tumpuk. Yang paling disinggung ialah engkau meninggalkan dan menodai rumah Allah. Oleh sebab itu ketika mereka akan dibuang dari Yerusalem, dibuang dari tanah perjanjian, terlebih dahulu Allah, roh Allah meninggalkan the sanctuary of the Lord dari pintu sebelah timur. Pergi dari tempat itu. Sehingga the sanctuary of the Lord itu kehilangan kemuliaan Allah. Seperti hati manusia kehilangan the glory of the Lord karena dosa masuk. Oleh sebab itu saudara ketika Nehemia itu bersama dengan Zerubabel dan teman-teman yang lain termasuk Ezra itu membawa bangsa yang buangan itu kembali ke tanah perjanjian. Satu hal yang ditekankan oleh Nehemia. Janganlah engkau neglect, janganlah engkau mengabaikan rumah Allah. Never ever neglected the house of the Lord. Begitu engkau neglected the house of the Lord, mengabaikan rumah Allah, rumah ini menjadi sarang penyamun. Dan saudara menjadi bangsa yang terhilang, generasi yang terhilang. Aplikasi apa yang harus kita lakukan? Doakan pelayanan sekolah minggu. Support mereka. Tangisi pelayanan mereka. Jangan berfokus pada performance. Jangan berfokus apa yang bisa dilakukan oleh segelintir anak-anak di dalam satu gereja, tetapi tidak membawa dampak yang begitu dahsyat. Fokus kepada apa? Fokus kepada kebangunan rohani. Yang membawa anak-anak yang lain itu datang di dalam gereja. Yang menyentuh hati orang tua untuk membawa anaknya. Never ever neglected the house of the Lord. Jadikan rumah Tuhan sebagai the sanctuary of the Lord yang suci. Jangan membiarkan anak-anak itu memasuki any sanctuary under the sun in this world, but not belong to the Lord anymore. Think about that. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah hamba beritakan dengan takut dan gentar. Kami mengakui betapa sulitnya mengerti Nehemia 10. Sangat sulit. Tetapi atas bimbingan Roh Kudus, sedikit-sedikitnya kami mendapat sari berita apa yang Tuhan mau kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah saudara-saudara yang sudah mendengar firman-Mu. Mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, berikanlah rest, sentosa. Bagi mereka yang sakit, yang bergumul dengan keadaan tubuh fisiknya, send your word and heal
their diseases. Bagi mereka yang rahimnya tertutup, yang mendambakan seorang bayi, send your word, Lord. Open their womb. Dan bukalah itu, Tuhan. Sehingga mereka merasakan bahwa hidup mereka adalah anugerah. Hapuslah air mata mereka, Tuhan. Hapuslah keterhilangan hati akan pengharapan di dalam Tuhan. Ditolong Tuhan. Bagi mereka yang menghadapi konflik baik secara ekonomi, konflik batin karena masalah dosa yang besar dan yang tersembunyi, konflik keluarga yang parah, send your word, Lord. Berikanlah mereka peaceful mind dan sejahtera di dalam Tuhan. Inilah sembahyang kami yang kami alaskan demi satu nama yang ajaib, nama mulia dan nama yang paling agung di segala nama. Nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Oh ya, saudara, nanti itu lembaran itu saudara isi, nggak usah pakai nama. Saudara ambil keputusan, apakah saudara tertarik untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan paduan suara kah, main piano kah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti saudara Siska dan Silas akan mengumpulkannya. Terima kasih.